Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 11. Keduanya saling memandang dari kejauhan melalui kesadaran spiritual mereka. Melihat pupil putih abu-abu ini, Fang Yu langsung teringat pria bertopeng yang ditemuinya di Huamanlou. Pria bertopeng yang menyerap mayat naga petir dan ingin mengambil pecahan cermin Xuan Luo. Bukankah pria bertopeng itu sudah dipukuli sampai mati olehnya? Hati Fang Yu sedikit bergerak. Dia segera teringat bahwa pria bertopeng itu bukanlah manusia sungguhan, dan mungkin boneka buatan manusia. Dengan kata lain, mungkin saja orang yang menyelubunginya dengan kesadaran ilahi adalah boneka lain. Tidak ada emosi pada pupil putih abu-abu ini, semuanya kosong. Dia hanya menatap Fang Yu dengan tatapan tenang di matanya. Fang Yu tidak punya alasan untuk takut. Keduanya hanya saling menatap. Setelah beberapa saat, kesadaran pihak lain tiba-tiba menghilang. Fang Yu ingin melacak pihak lain, tetapi gagal. Kesadaran pihak lain menghilang begitu saja tanpa jejak dan tidak dapat dieksplorasi. Ada apa? Melihat perubahan di wajah Fang Yu, Qin Yimo bertanya dengan ragu. Tidak ada. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan melihat keluar jendela. Dia pada dasarnya yakin bahwa mata putih abu-abu tadi sama dengan pria bertopeng yang dia temui di Huamanlou. Apakah pihak lain itu manusia atau boneka hanya akan diketahui secara langsung. Ingin membalas dendam padaku. Kalau begitu cepatlah datang. Senyuman dingin muncul di wajah Fang Yu. Malam itu, Fang Yu datang ke hotel tempat Qin Yimo menginap dan menginap di kamar sebelah Qin Yimo. Fang Yu duduk bermeditasi di lantai ruangan, menghadap jendela dari lantai ke langit-langit, memandangi pemandangan malam yang penuh warna di Pulau Kowloon. Sejak dia menyerap asal-muasal naga, dia merasakan meridian di tubuhnya, darah di pembuluh darahnya, dan bahkan dantiannya semuanya terasa panas. Perasaan ini sangat aneh. Fang Yu merasa mungkin ada yang salah dengan tubuh fisiknya, tapi selain panas, dia tidak merasakan ketidaknyamanan lain. Di dantian, naga emas kecil itu masih berputar-putar, seolah tak pernah berhenti. Apa arti kemunculan naga emas ini? Apakah itu berarti Fang Yu telah menguasai kekuatan naga? Setelah menyerap asal-muasal naga, energi sejati Fang Yu memang berubah menjadi warna emas yang melambangkan naga dewa. Selain itu, Fang Yu tidak merasakan banyak perubahan. Jika aku benar-benar menguasai kekuatan naga, maka kekuatan ini lebih seperti hiasan dan hanya memiliki sedikit kegunaan sebenarnya. Fang Yu mengulurkan tangannya dan memadatkan energi sebenarnya di tangannya. Wow! Energi emas keemasan muncul dari telapak tangannya. Fang Yu menyipitkan matanya untuk mengamati Zenqi di tangannya, ingin melihat perbedaan Zenqi ini dari Zenqi sebelumnya. Namun, setelah mengamati selama setengah jam, dia masih tidak bisa melihat apapun dan harus menyerah. Fang Yu menghilangkan Zenqi di tangannya dan menghela nafas. Dia awalnya berpikir bahwa setelah menyerap asal-usul naga ilahi, dia akan mampu menembus tahap pemurnian Qi tingkat 10.000. Tanpa diduga, setelah menahan rasa sakit yang luar biasa, dia bahkan tidak menembus ke level pertama, tetapi hanya memperoleh energi naga yang sebenarnya, yang terlihat kuat tetapi sebenarnya memiliki pengaruh yang kecil. Fang Yu menggelengkan kepalanya, berdiri, dan berjalan ke jendela Prancis. Tidak, aku pasti salah paham. Kekuatan naga bukan hanya penggunaan energi yang menyebalkan, harus ada cara lain untuk menggunakannya. Saat Fang Yu sedang berpikir, ada ketukan di pintu. Pikiran Fang Yu terputus, dia berjalan ke pintu dan membukanya. Qin Yimo, mengenakan piyama sutra, berdiri di depan pintu. Ada apa? Tanya Fang Yu. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Qin Yimo langsung masuk ke kamar dan duduk di sofa dekat pintu. Fang Yu menutup pintu, bersandar ke dinding, memandang Qin Yimo, dan bertanya, ada apa? Qin Yimo menyilangkan kakinya yang panjang, memandang Fang Yu, dan berkata, lusa, jika pembunuh yang ditunggu belum muncul, saya akan meninggalkan Pulau Kowloon. Saya tahu, kemungkinan besar mereka tidak akan muncul. Tindakan kamar dagang Dongri malam ini mungkin merupakan peringatan. Baiklah, jika pembunuhnya tidak muncul, kamu akan meninggalkan Pulau Kowloon, lalu bagaimana? Fang Yu bertanya dengan alis sedikit terangkat. Qin Yimo dengan lembut membelai rambut basah di dahinya dan berkata, karena pembunuhnya sudah lama tidak muncul, keluarga saya khawatir, jika saya terus tinggal di Jiangnan. Jadi, jika kita tidak dapat menemukan pembunuh yang mengintai di kegelapan besok, aku harus kembali ke ibu kota.
Keluargamu akhirnya membuat keputusan yang tepat, kata Fang Yu sambil mengangguk. Qin Yimo menatap Fang Yu, menggigit bibir merahnya, dan berkata, tapi aku sedikit tidak mau meninggalkan Jiangnan seperti ini. Bisnis di Jiangnan baru saja meningkat, dan keluarga Chen baru saja memperoleh sejumlah Tiandouyan. Jika saya dapat terus tinggal di Jiangnan, saya pasti akan dapat menangani semuanya dengan baik dan membiarkan keluarga Qin berdiri teguh di Jiangnan. Pertahankan pijakan, lalu gunakan batu Tiandou itu untuk mencapai Huaibei. Siapa yang akan mengambil alih bisnis Jiangnan setelah kembali ke ibu kota? Fang Yu bertanya. Kakek bilang itu belum ditentukan, dan perluasan bisnis Jiangnan mungkin ditangguhkan, kata Qin Yimo. Oh, sayang sekali, kata Fang Yu. Sayang sekali kan. Sebenarnya aku tidak begitu memahami keputusan kakek. Menurutku, tidak perlu terlalu takut pada para pembunuh itu. Qin Yimo meraih bantal di sofa ke dalam pelukannya dan mencubit bantalnya dengan keras, dan berkata, sebagai anggota keluarga Qin, setiap orang telah mendapat perhatian sejak mereka lahir, dan pertumbuhan mereka tidak pernah berjalan mulus. Saya telah menghadapi banyak bahaya, dan saya yakin bahwa saya memiliki kemampuan untuk menghadapi segala macam bahaya. Seharusnya bahaya kali ini melebihi apa yang bisa ditangani, kata Fang Yu ringan. Dapat dikatakan bahwa dia telah menyaksikan Qin Wudao tumbuh dan mengenal Qin Wudao dengan cukup baik. Qin Wudao adalah orang yang sangat cerdas, bijaksana, dan berpikiran luas. Semua keputusan yang dia buat telah dipertimbangkan dengan cermat, dan sebagian besar merupakan keputusan yang sangat tepat. Ini adalah pandangan mereka. Dan saya sudah berusia 20-an, jadi saya bisa menilai risikonya sendiri. Saya pikir situasi saat ini belum waktunya untuk menyerah pada bisnis di Jiangnan yang akan berkembang. Qin Yimo berkata dengan mata tegas. Kalau begitu, bukankah kamu langsung memberitahu mereka apa yang kamu pikirkan? Kata Fang Yu. Tidak ada gunanya. Mereka semua berpikir aku harus kembali ke ibu kota, termasuk kakek. Selama kakek mengangguk, tidak ada cara bagiku untuk tinggal di Jiangnan. Qin Yimo berkata sedikit putus asa. Kalau begitu, tidak ada yang bisa kamu lakukan, patuhi saja dan kembali. Fang Yu mengangkat bahu dan berkata. Qin Yimo berdiri dengan canggung, berjalan ke arah Fang Yu, membuka lebar mata indahnya, dan berkata, selama kamu bisa membantuku. Apa yang bisa saya bantu? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Kakek sangat menghargaimu. Jika kamu bersedia berbicara mewakiliku, dia mungkin akan berubah pikiran. Qin Yimo berkedip dan berkata. Fokus masalah ini adalah keselamatan pribadi. Saat saya meneleponnya, dia hanya akan meminta saya untuk melindungimu, kata Fang Yu. Iya. Qin Yimo mengangguk seperti ayam mematuk nasi dan berkata, jika kamu bersedia menjadi pengawal pribadiku, aku bisa tinggal di Jiangnan. Kamu banyak bicara hanya untuk menjelaskan hal ini, kan? Fang Yu berkata sambil tersenyum. Qin Yimo memandang Fang Yu, berpura-pura menyedihkan dan berkata, Fang Yu, bisakah kamu membantuku kali ini? Aku benar-benar tidak ingin kembali ke ibu kota. Aku ingin menangani bisnis di Jiangnan. Nada suaranya memohon dan centil. Walau demikian, ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia sendiri terkejut, dan pipinya yang putih dan tanpa celah bersinar dengan sedikit rona merah. Ini adalah pertama kalinya dia berbicara kepada seseorang dengan nada seperti itu. Tentu saja tidak, aku punya banyak hal yang harus disibukkan akhir-akhir ini. Fang Yu menolak begitu saja. Saya dapat membayar Anda, bukan hanya uang, tetapi apapun yang Anda inginkan. Kata Qin Yimo menggoda. Tidak ada gunanya, aku tidak kekurangan apapun, jawab Fang Yu. Qin Yimo segera putus asa, berjalan kembali ke sofa, dan merosot. Fang Yu memandang Qin Yimo dan berkata, menurut apa yang saya ketahui tentang kakekmu, dia tidak akan memaksa untuk kembali jika bukan karena keadaan khusus. Saya tahu. Qin Yimo menjawab dengan lemah, dia memberi saya pilihan lain, yaitu membujukmu menjadi pengawal saya. Bocah tua ini selalu menaruh rencananya padaku. Lain kali kita bertemu, aku harus menghajarnya. Fang Yu menggelengkan kepalanya sedikit dan berpikir dalam hati. Ngomong-ngomong. Qin Yimo duduk tegak dan berkata, kakekku memintaku untuk bertanya, apakah kamu ingin kembali ke ibu kota bersamaku? Dia ingin bertemu denganmu. Lain kali. Aku pasti akan pergi ke ibu kota, kata Fang Yu. Oke. Qin Yimo berdiri dan berjalan keluar ruangan. Bab 312. Keesokan paginya, Fang Yu dibangunkan oleh Qin Yimo. Kemana kita akan pergi? Fang Yu bertanya. Bukankah aku sudah menyebutkannya padamu kemarin?
Menara 9 lantai, kata Qin Yimo. Sudah kubilang, itu hanya bohong, kata Fang Yu. Aku tahu, aku tidak bilang aku ingin memasuki menara 9 lantai, tapi pergi ke sana untuk berjalan-jalan. Akan ada banyak prajurit yang pergi ke menara 9 lantai hari ini. Jika aku muncul di tempat itu, para pembunuh itu yang bersembunyi di kegelapan, mungkin tidak bisa menahan diri untuk ambil tindakan terhadapku. Qin Yimo berkata dengan harapan di matanya. Hal ini membuat Qin Lang di sebelahnya tampak aneh. Orang normal takut menghadapi pembunuh dan menghindarinya, merasa sangat ketakutan. Namun sepupunya justru sebaliknya, bukan saja dia tidak takut, tapi dia juga menantikan kedatangan si pembunuh. Baiklah, aku bisa menemanimu. Tapi aku punya permintaan, kata Fang Yu. Apa permintaannya? Qin Yimo membuka mata indahnya dan bertanya. Ayo kita sarapan dulu, kata Fang Yu. Setelah sarapan di lantai restoran hotel, Fang Yu masuk ke mobil Qin Yimo dan menuju ke lokasi menara 9 lantai. Sekitar 40 menit kemudian, rombongan turun dari bus. Di depannya ada sebuah alun-alun kosong, dan di tengah alun-alun berdiri sebuah menara setinggi puluhan meter. Menara ini memiliki total 9 lantai, masing-masing lantai tingginya sekitar 5 atau 6 meter. Dari luar, menara ini biasa saja, mirip dengan bangunan menara di tempat lain. Ada banyak pejuang berdiri di alun-alun, tingkat budidaya mereka berkisar dari tahap pemurnian Qi hingga tahap pendirian yayasan. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat ke-12 dari tahap pemurnian Qi, yang disebut dengan tingkat budidaya master setengah langkah. Berdiri di pintu masuk alun-alun, memandangi kerumunan yang ramai, Fang Yu hanya merasa bosan. Saudari, menara ini kelihatannya kecil. Bisakah menampung begitu banyak orang? Qin Lang memandangi menara 9 lantai di depannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Menara ini bukan bangunan biasa, ini adalah senjata ajaib. Dikatakan bahwa setelah masuk, Anda akan mencapai dunia lain. Sulit bagi para pejuang untuk bertemu satu sama lain. Qin Yimo memperkenalkan. Oh, bukankah ini seperti kota bawah tanah di ibu kota? Qin Lang memandang menara 9 lantai di depannya dengan heran dan berkata. Jika kamu ingin masuk dan melihat-lihat, masuk saja. Fang Yu sudah cukup di sisiku. Qin Yimo memandang Qin Lang dan berkata. Baiklah, mari kita periksa situasinya dulu. Kata Qin Lang ragu-ragu. Untuk memasuki menara 9 lantai ini, Anda harus pergi ke sebuah kios di sudut alun-alun dan mengambil uang atau barang berharga lainnya untuk ditukar dengan papan kayu. Hanya dengan memegang papan kayu ini Anda bisa memasuki menara 9 lantai tersebut. Seiring berjalannya waktu, banyak prajurit memperoleh token kayu dan memasuki menara 9 lantai. Semakin sedikit prajurit di alun-alun. Setengah jam kemudian, yang tersisa di alun-alun hanyalah mereka yang datang untuk menonton. 10 menit kemudian, semburan cahaya tiba-tiba muncul di lantai 2 menara. Begitu lampunya padam, terjadi ledakan diskusi di sekelilingnya. Seseorang mendobrak lantai 2 begitu cepat. Ya, kali ini sangat cepat. Biasanya memakan waktu setidaknya 1 jam. Akankah seseorang bisa masuk ke lantai 6 kali ini? Qin Lang, kamu masuk saja. Qin Yimo memandang Qin Lang dan berkata. Kakak, kamu ingin aku masuk? Qin Lang tertegun dan bertanya. Ya, Qin Yimo mengangguk. Qin Lang segera memahami niat Qin Yimo, berbalik dan berjalan menuju kios di kejauhan. Setelah menukar uang, dia berjalan menuju menara 9 lantai. Saat ini, Qin Yimo menoleh untuk melihat Fang Yu lagi. Jika mereka benar-benar mengambil tindakan, aku mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Jika saya tidak melakukan ini, pihak lain mungkin tidak akan pernah mengambil tindakan, maka saya harus kembali ke ibu kota. Apapun yang terjadi, saya hanya bisa mencobanya. Kata Qin Yimo tegas. Oke. Fang Yu mengangguk dan berjalan perlahan ke tempat lain. Sambil berjalan, dia telah menyebarkan kesadarannya hingga radius 5 km. Dengan cara ini, Fang Yu akan segera mengetahui jika ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak biasa. Setelah Fang Yu dan Qin Lang pergi, Qin Yimo berdiri sendirian di tepi alun-alun, duduk di bangku batu dan bermain dengan ponselnya. Dia berpura-pura bermain dengan ponselnya, tetapi pikirannya sepenuhnya terfokus pada apa yang terjadi di sekitarnya. Dia harus waspada, untuk berjaga-jaga. Untuk memancing si pembunuh, dia harus menempatkan dirinya pada posisi paling berbahaya. Fang Yu berjalan menuju kios. Ada seorang pria berjubah abu-abu duduk di kios, dengan banyak papan kayu diletakkan di depannya.
Fang Yu bosan, berjalan dan bertanya, berapa hari menara 9 lantai dibuka? Seminggu sekali. Mau masuk? Ada lebih dari 100 tempat yang tersedia hari ini. Harganya sedikit lebih murah. Saya akan menjual satu seharga 30.000 yuan tunai, kata pria itu. 30.000. Terlalu mahal. Bisakah aku mendapatkan uangku kembali setelah aku masuk? Tanya Fang Yu. Pria itu tersenyum menghina dan berkata, sepertinya ini pertama kalinya Anda ke sini. Tidakkah Anda melihat berapa banyak orang yang baru saja berkerumun di sini untuk membeli papan kayu? Jika mereka bisa mendapatkan uangnya kembali, tentu orang-orang ini akan kembali dengan antusias bukan? Tapi kudengar menara 9 lantai ini adalah senjata ajaib. Bukankah harta karun di dalamnya terbatas? Dibuka seminggu sekali. Kalaupun ada harta karun di dalamnya, aku khawatir harta itu akan diambil, bukan? Kata Fang Yu. Huff. Kalau kamu tidak mau membelinya, jangan banyak bertanya. Aku tidak punya waktu untuk ngobrol. Pria itu tampak sedikit marah, mendengus dingin, dan mengabaikan Fang Yu. Fang Yu tersenyum, meninggalkan kios, dan berjalan santai menuju menara 9 lantai. Ketika dia sampai di menara, dia mengulurkan tangan kanannya dan sudah memegang tanda kayu di telapak tangannya. Tidak baik melakukan ini, tetapi 30.000 yuan terlalu mahal. Tidak ada gunanya mengeluarkan uang untuk hal itu. Fang Yu berpikir dalam hati. Di menara 9 lantai di depan, lantai 3 masih belum menyala. Jelas, belum ada yang berhasil mencapai lantai 3. Fang Yu menoleh dan menatap Qin Yimo di sudut alun-alun, lalu melangkah ke menara 9 lantai. Kesadarannya telah menyelimuti sekeliling, dan dia dapat segera mendeteksi gangguan apapun. Alasan mengapa dia memilih memasuki menara 9 lantai adalah karena ketika kesadaran spiritualnya menyapu menara, dia merasakan banyak aura aneh. Sepertinya ada sesuatu yang bagus di menara 9 lantai ini. Oh ya? Totalnya hanya 9 lantai, jadi tidak memakan banyak waktu. Setelah Fang Yu masuk ke menara 9 lantai, dia menginjak batasan dan tanda kayu di tangannya langsung hancur. Di saat yang sama, pemandangan di sekitarnya juga berubah. Jelas sekali, menara 9 lantai ini adalah senjata ajaib luar angkasa yang sangat bagus. 3 atau 4.000 tahun yang lalu, banyak sekte menggunakan prinsip yang sama untuk menciptakan senjata ajaib luar angkasa yang cocok untuk uji coba para murid sekte, sehingga para murid dapat berlatih tanpa membahayakan keselamatan pribadi mereka. Namun, pengaruh pengalaman seperti itu sangat buruk. Oleh karena itu, banyak sekte yang masih memilih menggunakan metode paling primitif dan langsung mengirimkan muridnya untuk berlatih. Lingkungan sekitar Fang Yu berubah menjadi hamparan salju yang luas. Fang Yu tahu betul bahwa semua ini hanyalah fantasi. Jika ingin menembus level selanjutnya, ia tidak perlu berjalan-jalan sama sekali, ia hanya perlu mengetahui lokasi yang memicu pembatasan ke level berikutnya. Di bawah selubung kesadaran ilahi, Fang Yu dengan mudah menemukan hal yang tidak diketahui dan segera bergegas maju. Beberapa detik kemudian, Fang Yu berdiri di atas batasan tersebut. Us! Semburan cahaya putih muncul dari tubuh Fang Yu. Detik berikutnya, Fang Yu tiba di lantai 2 menara 9 lantai. Hal-hal baik itu harusnya ditempatkan di atas, terus naik. Berpikir seperti ini, Fang Yu sekali lagi mengabaikan semua ilusi di depannya, menggunakan kesadaran spiritualnya untuk mengunci posisi terlarang, dan kemudian dengan cepat bergegas ke posisi itu dan bergegas ke tingkat berikutnya. Di alun-alun, semua orang yang menonton melihat cahaya bersinar di lantai 3 menara 9 lantai, dan ekspresi mereka berubah. Ini sangat cepat. Seseorang baru saja mendobrak lantai 2, dan segera seseorang mendobrak lantai 3. Seru seseorang. Tapi begitu pria itu selesai berbicara, lantai 4 menara 9 lantai itu bersinar terang. Kali ini, terjadi keributan di sekelilingnya. Ini terlalu cepat. Lapisan ketiga baru menyala kurang dari 2 detik, dan lapisan keempat menyala lagi. Siapa itu? Kok bisa secepat itu? Teriak seseorang. Begitu dia selesai berbicara, lantai 5 menara 9 lantai bersinar terang. Wow! Orang-orang di alun-alun tidak bisa lagi tenang dan semuanya berseru. Lantai 5 sebenarnya menyala begitu cepat. Dulu, dibutuhkan setidaknya beberapa jam untuk masuk ke lantai 5. Seringkali, bahkan di antara seluruh prajurit yang memasuki menara 9 lantai, tidak ada yang bisa menembus lantai 5. Saat lantai 5 menyala, banyak prajurit yang gagal di menara 9 lantai dan diteleportasi keluar dari menara. Bab 313. Sebelum para prajurit ini bisa berdiri diam,
Mereka mendengar seruan datang dari belakang mereka, dan mereka semua melihat ke arah menara. Begitu mereka mengangkat kepala, mereka melihat lantai 6 menara 9 lantai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Ya Tuhan! Lantai 6. Seseorang benar-benar bisa masuk ke lantai 6. Bukankah ini intinya? Intinya adalah waktu yang dia habiskan. Berapa lama sampai lantai 5 menyala? Kenapa dia buru-buru ke lantai 6? Menurutku, pasti ada kesalahan. Tolong cepat tanyakan pada pemilik menara. Semua orang melihat ke arah kios, hanya untuk menyadari bahwa pada saat ini, pemilik kios berjubah abu-abu juga mengangkat kepalanya, dengan mulut terbuka lebar, melihat ke lantai 6 yang terang, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Masuk akal jika tidak ada yang memicu pembatasan masuk di menara 9 lantai, mustahil setiap lantai menara 9 lantai bersinar dengan cahaya. Cahaya yang menyinari setiap lapisan membuktikan bahwa seseorang telah memicu pembatasan pada lapisan tersebut. Tepat ketika pemilik kios terkejut, ada semburan cahaya di lantai 7 menara 9 lantai. Ini kurang dari 3 detik. Ini, pemilik kios mengangkat kepalanya dan menatap menara 9 lantai dengan mata terbelalak, tenggorokannya merinding dan dia tidak bisa berkata-kata. Orang-orang lain di alun-alun juga tercengang. Qin Yimo, yang sedang duduk di bangku batu di tepi alun-alun, tentu saja tidak terkecuali. Pengetahuannya tentang menara 9 lantai terbatas pada informasi yang diberikan oleh bawahannya. Namun saat ini, ketika dia mendengar seruan di sekelilingnya dan melihat wajah kaget orang-orang itu, dia tahu betapa luar biasanya pemandangan di hadapannya. Siapa yang menerobos begitu cepat? Apakah itu Qin Lang? Mata indah Qin Yimo bersinar dan dia menatap ke lantai 7 yang disorot. Saat ini, lantai 8 kembali menyala. Orang-orang di alun-alun tidak bisa lagi berteriak. Mereka sudah mati rasa, hanya menatap menara 9 lantai, diam-diam menunggu cahaya bersinar di lantai 9. Banyak prajurit yang dibunuh oleh monster dalam ilusi di menara 9 lantai dan diteleportasi juga tahu bahwa situasinya istimewa, dan mereka semua menatap ke puncak menara 9 lantai. Sebelum hari ini, belum ada seorang pun yang mampu menembus lantai 9 menara 9 lantai. Namun dilihat dari situasi saat ini, rekor ini akan segera dipecahkan. Saat semua orang menonton, lantai 9 dari menara 9 lantai itu tidak menyala untuk waktu yang lama. Menurut kecepatan sebelumnya, hampir 3 detik per level. Namun kini, lebih dari 1 menit telah berlalu sejak lantai 8 menyala. Lantai 9 masih belum menyala. Sepertinya dia menghadapi perlawanan. Lantai 9 tidak mudah untuk ditembus. Sial. Menembus ke lantai 8 sungguh luar biasa. Kebanyakan orang di masa lalu hanya bisa berhasil mencapai lantai 5. Itu tidak benar, pria ini menerobos begitu cepat. Bisakah dia mendapatkan harta karun di setiap lantai? Mungkin tidak. Dia hanya diam di setiap lantai selama 1 atau 2 detik. Ketika lantai 9 tidak menyala dalam waktu yang lama, terjadi banyak diskusi di alun-alun. Di dalam menara 9 lantai, lantai 8. Aku tahu orang yang membuat senjata ajaib ini punya niat buruk. Saat ini, Fang Yu berada di tempat yang remang-remang. Fantasi ini mungkin seperti apa yang ada di benak penciptanya. Sekelompok monster jelek bergegas menuju Fang Yu, tapi Fang Yu bahkan tidak bersembunyi. Selama Anda percaya dalam hati bahwa segala sesuatu di sekitar Anda salah, ilusi itu akan merugikan diri sendiri. Apapun ilusi yang Anda hadapi, trik ini akan selalu berhasil. Cakar monster ganas ini menyerang Fang Yu dan kemudian melewati tubuh Fang Yu, tidak dapat menyebabkan kerusakan berarti. Alasan mengapa Fang Yu tidak bisa masuk ke lantai 9 adalah karena menara 9 lantai ini tidak memiliki batasan apapun ke lantai 9. Dengan kata lain, memang ada hal-hal bagus di menara 9 lantai, tapi semuanya tersembunyi di tempat yang tidak bisa diakses oleh prajurit biasa. Sangat berbahaya. Selain lantai 9, memang banyak barang yang ditempatkan di 8 lantai lainnya. Tapi semua itu hanyalah sampah yang tidak berharga, seperti senjata sihir tingkat menengah dan ramuan tingkat rendah. Pendapatan yang diperoleh pemilik kios setiap kali dia membuka menara 9 lantai itu, setidaknya 20 kali lipat nilai sampahnya. Benar saja, tempat uji coba yang memerlukan biaya masuk ini semuanya menipu. Tidak ada jalan lain, aku hanya bisa berbuat adil demi surga. Mulut Fang Yu sedikit melengkung, dan dia menendang kakinya dengan keras. Ledakan. Tanah di bawah kakinya hancur karena langkah Fang Yu. Pada saat yang sama, Fang Yu terbang lurus ke atas. Dalam ilusi, ada langit berwarna merah darah di atasnya.
Namun kesadaran yang dikeluarkan oleh Fang Yu dapat melihat situasi sebenarnya di dalam menara. Itu hanya tembok. Ledakan. Terdengar suara teredam dan kerikil beterbangan. Fang Yu berhasil mencapai lantai 9. Tidak ada ilusi lagi di sini, hanya sebuah ruangan kecil. Tidak ada lampu, tidak ada dekorasi. Di tanah di depan Fang Yu, ada sebuah kotak yang terbuat dari baja. Dilihat dari tingkat pengunciannya, kotak ini bisa disebut brankas. Semua hal bagus seharusnya ada di sana. Fang Yu melangkah maju dan menamparkan permukaan kotak itu. Uff! Terjadi benturan logam yang tebal. Kemudian, retakan muncul di permukaan kotak, dan tak lama kemudian kotak itu benar-benar pecah, memperlihatkan isi di dalamnya. Rahasia latihan, ramuan kelas atas, bahan obat berusia ribuan tahun, dan beberapa senjata ajaib. Aura yang dirasakan Fang Yu dengan kesadaran spiritualnya sebelumnya mungkin adalah aura yang dipancarkan oleh bahan obat tersebut. Alasan mengapa pemilik menara 9 lantai menempatkan benda-benda ini di lantai 9, adalah untuk membuat aura yang tidak bisa disembunyikan ini menarik lebih banyak prajurit ke menara 9 lantai. Dia mungkin tidak pernah bermimpi, bahwa menara 9 lantai akan menarik perampok yang tidak masuk akal seperti Fang Yu. Keterampilan macam apa ini? Keterampilan ilahi Beiming. Sepertinya ada sekte kelas 2 bernama Sekte Beiming di masa lalu. Seni menundukkan hantu, bukankah ini metode rahasia dari 5 sekte? Ada juga teknik pedang Taiksu. Melihat rahasia keterampilan di dalam kotak, mata Fang Yu bersinar karena terkejut. Dia telah mendengar hampir semua teknik rahasia ini. Itu adalah teknik rahasia sekte ribuan tahun yang lalu. Sebagian besar sekte ini telah lenyap dan lenyap dari dunia. Tapi sebenarnya ada salinan teknik rahasia mereka. Dan ini bukan hanya satu sekte, tapi beberapa sekte. Siapa pemilik menara 9 lantai ini? Bagaimana dia bisa? Fang Yu sedang berpikir ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dalam lingkup kesadaran spiritualnya, dia merasakan aura yang sangat dingin mendekat. Di alun-alun, tidak ada lampu di lantai 9. Sebaliknya, suara keras tiba-tiba datang dari menara 9 lantai tadi, yang mengejutkan hati semua orang yang hadir. Jelas sekali, monster di lantai 8 sangat kuat. Kalau tidak, mustahil membuat suara sebesar itu. Tepat ketika semua orang sedang menatap menara 9 lantai, sesosok hitam berjalan diam-diam ke alun-alun. Wajahnya ditutupi kain hitam, hanya memperlihatkan sepasang pupil berwarna abu-abu putih. Dia berjalan perlahan dan tidak tergesa-gesa, tidak mengeluarkan suara langkah kaki. Pria bertopeng itu memandangi menara 9 lantai di depannya, dan ada cahaya aneh di pupilnya yang berwarna putih abu-abu. Setelah menggunakan metode rahasia untuk menemukan lokasi aura naga tadi malam, dia tahu bahwa asal-muasal naga itu kemungkinan besar telah diserap ke dalam tubuh Fang Yu. Dia harus membunuh Fang Yu untuk mendapatkan kembali asal-usul naga itu. Kamu menghancurkan klon Kidouku sebelumnya, dan sekarang kamu mengambil asal-muasal Shenlong. Kali ini, aku akan membunuhmu sepenuhnya dan memurnikanmu menjadi manusia. Pria bertopeng itu berjalan lurus menuju menara 9 lantai. Pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba muncul di depannya. Seorang prajurit yang diteleportasi berdiri tepat di depannya. Ledakan. Pria bertopeng itu tidak menghindar sama sekali dan langsung menabraknya, membuat prajurit itu terhuyung-huyung. Prajurit itu menunjukkan kekesalan, melangkah maju, mengulurkan tangan untuk meraih bahu pria bertopeng itu, dan berkata, "Hei, apakah kamu tidak memiliki mata saat berjalan?" Tanpa menoleh ke belakang, pria bertopeng itu mengangkat telapak tangan kirinya dan menamparnya kembali. Bentak. Tamparan ini mendarat tepat di pipi prajurit itu. Kepala prajurit itu meledak seperti semangka, merah dan putih terciprat pada saat bersamaan. Orang-orang yang berada di dekatnya mendengar suara itu, berbalik dan berteriak ketakutan. Membunuh. Seseorang membunuh seseorang di sini. Orang lain di alun-alun awalnya memperhatikan menara 9 lantai, tetapi ketika mereka mendengar teriakan itu, mereka segera menoleh dan memperhatikan. Melihat mayat tanpa kepala masih muncrat darah, ekspresi semua orang berubah drastis. Beraninya seseorang membunuh seseorang di siang hari bolong. Pria bertopeng itu tidak mempedulikan getaran di sekitarnya dan terus berjalan menuju menara 9 lantai. Ledakan. Tepat saat itu, puncak menara 9 lantai itu meledak. Sesosok muncul dari puncak menara 9 lantai dan jatuh ke tanah. Pria bertopeng itu berhenti dan berhenti berjalan ke depan. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat sosok di langit. Tapi saat dia mengangkat kepalanya, dia hanya melihat kepalan tangan bersinar dengan cahaya kemasan. Bab 314. Ledakan.
Detik berikutnya, tinju itu mengenai kepala pria bertopeng itu dengan kuat. Lokasi di mana pria bertopeng itu meledak, menyebabkan tanah dan bebatuan beterbangan. Seluruh alun-alun berguncang, dan orang-orang di alun-alun berteriak dan buru-buru lari. Asap berangsur-angsur menyebar, dan sebuah lubang besar muncul di depan menara 9 lantai. Sosok Fang Yu muncul di langit di atas lubang, bersinar dengan cahaya keemasan samar. Melihat Fang Yu, Qin Yimo yang sedang duduk di bangku batu di tepi alun-alun, mengubah ekspresinya dan segera berdiri. Apa yang telah terjadi? Mata indah Qin Yimo melebar dan dia menatap Fang Yu di kejauhan, matanya penuh keterkejutan. Fang Yu sedikit mengernyit saat dia melihat pria bertopeng yang tergeletak di dalam lubang. Setelah pukulan itu, kepala pria bertopeng itu sebenarnya tidak meledak, itu sangat keras. Tubuh pria bertopeng itu tenggelam jauh ke dalam tanah retak, dikelilingi puing-puing. Akibat pukulan tadi, sebagian besar keningnya cekung sehingga terlihat sedikit mengeluarkan cairan. Dia menatap Fang Yu tepat di atasnya, tanpa emosi di pupil putih kelabunya. Semburan niat membunuh yang sangat dahsyat keluar dari tubuhnya dan langsung menuju ke arah Fang Yu. Aku sudah lama mencarimu. Suara pria bertopeng itu tidak keluar dari mulutnya, tetapi dikirim langsung ke telinga Fang Yu menggunakan kesadaran spiritualnya. Oh, kenapa kamu mencariku? Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. Kamu menghancurkan klon hantuku, kata pria bertopeng itu. Klon hantu? Benar saja, boneka Hua Manlou ada hubungannya dengan itu, kata Fang Yu. Boneka? Salah. Tubuh pria bertopeng itu perlahan melayang dari tanah dan perlahan naik ke udara sejajar dengan Fang Yu. Itu tiruanku. Nada suara pria bertopeng itu sangat dingin. Bukankah klon itu hanya boneka? Tidak ada bedanya, kata Fang Yu sambil tersenyum. Boneka berada pada level yang terlalu rendah. Masing-masing klon saya memiliki kesadaran independen dan tidak perlu dikendalikan. Anda tidak mengerti betapa pentingnya klon bagi saya. Kamu menghancurkan klon hantuku, lalu, aku harus menghancurkanmu. Pria bertopeng itu berkata dengan sungguh-sungguh. Dia menatap lurus ke arah Fang Yu, dan kemudian berkata, sepertinya asal-usul naga telah diserap ke dalam tubuhmu. Mendengar kata-kata ini, hati Fang Yu tergerak. Tanpa diduga, pria bertopeng itu bisa melihat ini secara sekilas. Terlebih lagi, nadanya terdengar seperti dia ada di sini hanya untuk asal-muasal naga. Kamu ingin mengetahui asal-usul naga dewa? Fang Yu bertanya. Saya tidak perlu mengetahui asal-muasal naga tersebut. Saya hanya perlu menyempurnakannya menjadi tiruan dari diri saya sendiri. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya. Aura yang sangat kuat menyapu seperti angin kencang. Jubah hitam pria bertopeng itu terbang di udara. Dia menghadap Fang Yu dan mengangkat telapak tangan seperti cabang yang layu. Ledakan. Sesaat kemudian, ledakan kekuatan yang sangat kuat meledak ke arah Fang Yu. Dari awal, dalam sekejap, Fang Yu, yang terkena serangan langsung oleh kekuatan besar ini, terbang seperti bola meriam. Pada saat ini, telapak tangan pria bertopeng yang terulur itu menekan lagi. Ledakan. Fang Yu, yang terbang terbalik di udara, tiba-tiba jatuh ke tanah. Ledakan. Terdengar suara keras, menyebabkan tanah berguncang. Tubuh Fang Yu tenggelam jauh ke dalam tanah. Pada saat ini, para prajurit yang masih berada di menara 9 lantai menyadari bahwa mereka telah memperhatikan pergerakan di luar dan berteleportasi satu demi satu. Ketika para prajurit yang diteleportasi ini melihat alun-alun di depan mereka, mereka terkejut dan pikiran mereka menjadi kosong. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semua prajurit memandangi pria bertopeng ganas yang melayang di udara tidak jauh di depan. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi mereka merasakan aura dingin yang terpancar dari pria bertopeng itu dan tahu mereka tidak bisa tinggal lama di sini. Para prajurit ini melarikan diri keluar alun-alun satu demi satu. Qin Lang juga ada di antara mereka. Dia melihat sekeliling dan melihat Qin Yimo berdiri di tepi alun-alun, jadi dia menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergegas menuju Qin Yimo dengan cepat. Namun detik berikutnya, gerakannya terhenti. Bukan hanya dia, tapi semua prajurit di sekitarnya membeku di tempatnya, tidak bisa bergerak. Kekuatan yang mencekik jatuh dari langit dan menimpa mereka masing-masing. Mereka terkunci erat oleh kekuatan besar ini dan tidak bisa bergerak lagi. Qin Lang mengertakkan gigi dan mengerahkan seluruh kekuatannya, dan aura budidayanya benar-benar meledak. Namun meski begitu, dia masih tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan yang tidak bisa dijelaskan ini.
Jangkauan yang dicakup oleh kekuatan besar ini memiliki radius setidaknya 200 meter. Bahkan Qin Yimo, yang sedang duduk di tepi alun-alun, memiliki wajah pucat dan tubuh gemetar. Perasaannya tidak seintuitif perasaan para pejuang yang ada di dekatnya. Namun kekuatan yang menekan di bahunya membuatnya sangat sulit bagi dia yang belum pernah berlatih seni bela diri. Ada hampir 200 orang di seluruh alun-alun, semuanya membeku di tempat, tidak bisa bergerak. Semua orang memandang pria bertopeng tidak jauh dari sana, melayang di udara, memancarkan kekuatan yang mengerikan, dengan hanya ketakutan di mata mereka. Pada saat ini, pria bertopeng itu mengangkat tangannya, pupil matanya yang putih kelabu bersinar dengan cahaya yang aneh. Jalan surga memang merupakan kekuatan tertinggi di dunia ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya. Ledakan. Tanah dalam radius 200 meter tiba-tiba retak. Kerikil di permukaan tanah terbang ke atas dan melayang ke udara. Para prajurit yang lebih dekat dengan pria bertopeng itu berteriak kesakitan. Pada saat itu, mereka merasa tubuh mereka seolah-olah terkoyak, dan rasa sakitnya luar biasa. Wajah Qin Lang tidak berdarah, dan dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia menatap pria bertopeng lebih dari 10 meter jauhnya, dengan hanya keterkejutan di matanya. Ia lahir di keluarga Qin, tumbuh di lingkungan yang baik dan memiliki visi yang tinggi. Dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri banyak orang kuat di dunia master bela diri dan bahkan orang suci bela diri menggunakan kekuatan magis mereka. Tapi tak satu pun dari orang-orang itu yang membuatnya terkejut seperti pria bertopeng di depannya. Pria bertopeng itu baru saja melayang di udara, dengan cahaya biru samar bersinar dari tubuhnya, dan momentumnya luar biasa. Sekali melihatnya saja sudah membuat jiwa bergetar. Tidak ada cara untuk berpikir untuk melawannya. Tubuh Qin Lang sedikit gemetar, dia melihat ke arah Qin Yimo di kejauhan dan menemukan bahwa wajah Qin Yimo juga sangat jelek, seolah dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia tidak melupakan apa yang kakeknya katakan padanya. Apapun yang terjadi, keselamatan sepupuku harus terjamin. Qin Lang mengertakkan gigi dan berusaha keras untuk melepaskan diri dari kekuatan besar yang menyelimuti tubuhnya. Kultivasi master di tubuhnya benar-benar meledak, dan energi aslinya meledak. Pria bertopeng itu menoleh dan menatap Qin Lang yang sedang berjuang. Semut belaka, berusaha melepaskan diri dari belenggu surga. Sambil berbicara, pria bertopeng itu mengulurkan tangan kanannya dan sedikit mengangkat telapak tangan kanannya ke udara. "Ah!" teriak Qin Lang, matanya melebar, dan pembuluh darah muncul di dahinya. Setiap inci daging dan darah di tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Qin Lang. Ketika Qin Yimo melihat pemandangan ini di kejauhan, matanya menjadi merah dan dia berteriak. Pria bertopeng memandang Qin Lang yang sangat kesakitan dan berkata, "Akulah jalan surga. Tidak ada seorang pun yang dapat menentang kuasa surga." Saat berbicara, pria bertopeng itu menggunakan tangan kanannya lagi, mencoba menghancurkan tubuh Qin Lang hidup-hidup. "Apakah kamu memenuhi syarat untuk berbicara tentang surga?" Saat ini, suara dingin terdengar di telinga pria bertopeng. Sebelum pria bertopeng itu sempat bereaksi, dadanya dipukul dengan keras dan terlempar ke belakang. Kekuatan yang menekan pada Qin Lang menghilang seketika. Tapi Qin Lang telah mencapai batasnya, tubuhnya lemas dan dia pingsan ke tanah. Fang Yu melirik Qin Lang dan tahu bahwa nyawa Qin Lang tidak dalam bahaya, jadi dia bergegas menuju pria bertopeng itu lagi. Pria bertopeng ini, sebenarnya telah menguasai kekuatan surga. Pukulan yang diderita Fang Yu barusan bukanlah pukulan biasa, melainkan pukulan yang mengandung kekuatan surga. Hanya kekuatan surga yang bisa membuat Fang Yu terbaring di bawah tanah selama beberapa detik lagi. Dalam sekejap, Fang Yu bergegas ke depan pria bertopeng itu lagi, meninju dada pria bertopeng itu lagi. Pria bertopeng itu mengatupkan kedua telapak tangannya. Ledakan. Perisai energi yang tak tertahankan menyebar dari tubuhnya. "Trik ini tidak berhasil untukku." Fang Yu tersenyum dingin, semburan cahaya keemasan melintas dari tangan kanannya, dan dia langsung mengenai perisainya. Ledakan. Ada suara keras, dan perisai itu dihancurkan oleh Fang Yuseng. Tinjunya masih mengenai dada pria bertopeng itu. Uff. Dada kiri pria bertopeng itu tertusuk tinju Fang Yu. Namun pria bertopeng itu tidak panik. Ia malah melantunkan mantra dan mendorong ke depan dengan kedua tangannya. Puing-puing yang melayang di udara berkumpul menuju Fang Yu satu demi satu dengan kecepatan yang sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, puing-puing ini menyelimuti Fang Yu sepenuhnya dan mengembun menjadi batu besar. Bab 315. Batu besar ini berdiri di udara seperti magnet, dan terus menarik batu-batu kecil di sekitarnya.
Memanfaatkan momen ini, pria bertopeng itu mundur puluhan meter. Bahkan setetes darah pun tidak keluar dari dada kiri yang tertusuk itu. Baginya, luka itu sepertinya tidak ada dampaknya. Dia memandangi batu-batu besar yang semakin besar di depannya, pupil matanya yang putih keabu-abuan bersinar dengan warna-warna dingin. Surga, bisa menghukum siapapun. Pada saat ini, para prajurit di alun-alun yang telah mendapatkan kembali mobilitasnya bergegas keluar seolah-olah mereka sedang melarikan diri. Banyak orang memandangi batu besar di langit, wajah mereka pucat. Pria bertopeng itu sangat kuat. Begitu kuatnya hingga Anda bahkan tidak bisa bernapas. Seluruh alun-alun dihancurkan olehnya dengan meremehkan, dan batu besar di udara membuat orang merasa putus asa. Sepertinya akhir itu akan datang. Ledakan. Menara 9 lantai, yang sudah dalam bahaya, tiba-tiba runtuh. Saat jatuh ke tanah, perlahan-lahan ia terbelah menjadi beberapa bagian dan terbang menuju batu besar di langit. Lambat laun, batu besar yang dibentuk oleh pecahan yang tak terhitung jumlahnya ini menjadi semakin besar, dengan radius setidaknya 100 meter. Ia berdiri di udara, menutupi tanah dengan bayangan besar. Batu-batu ini saja sudah cukup untuk menghancurkanmu sampai mati. Di bawah pengaruh kekuatan surga, batu biasa juga bisa diubah menjadi senjata tajam yang sangat keras. Pria bertopeng itu bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan menutupnya di tengah. Batuan besar di langit juga menyusut. Pecahan batu itu seperti adonan, perlahan dikompres hingga ekstrim. Melihat pemandangan ini, wajah Qin Yimo menjadi pucat dan tubuh halusnya bergetar di kejauhan. Dia memandang Qin Lang yang tergeletak di kejauhan, dan kemudian ke batu-batu besar di langit. Fang Yu ada di antara batu besar ini. Dengan begitu banyak pecahan yang dikompresi hingga ekstrim, dapatkah Fang Yu, yang berada di tengah-tengah batu, dapat bertahan? Ini pertama kalinya Qin Yimo mengkhawatirkan Fang Yu. Pria bertopeng itu terlalu menindas. Seolah-olah dia bukan manusia sama sekali, tapi dewa, dan tidak ada yang mampu melawan. Pria bertopeng itu berdiri di udara, tangannya masih menutup perlahan. Batu besar di langit, dari radius sekitar 100 meter, dikompres olehnya menjadi hanya sekitar 50 meter. Batu besar ini kini telah sepenuhnya berubah menjadi batu asli. Meskipun ukurannya menjadi lebih kecil, tapi kepadatannya meningkat ke nilai yang sangat mengerikan. Tidak ada satupun retakan di dalam batu besar ini, walaupun itu terdiri dari pecahan-pecahan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Dalam hal ini, tidak mungkin ada makhluk hidup di dalam batu besar itu. Pria bertopeng itu mendorong ke depan dengan kedua tangannya, dan batu itu terbang mundur puluhan meter. Aku akan mengirimmu tinggi-tinggi ke angkasa terlebih dahulu, lalu menghancurkanmu. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Pria bertopeng itu berpikir begitu dan mengangkat tangannya. Batu besar itu segera terbang ke atas. Batu besar dan berat seperti itu, di tangan pria bertopeng, bagaikan mainan, bergerak sesuka hati. Saat ini, Qin Yimo di kejauhan sudah putus asa. Fang Yu sudah lama terdiam, dia khawatir. Namun, tidak lama setelah pemikiran ini muncul di benaknya, batu besar yang sedang terbang ke atas tiba-tiba berhenti. Pria bertopeng itu tertegun dan mengangkat tangannya. Tapi batu itu tidak mau bergerak. Kemudian, batu besar itu terbang menuju lokasi pria bertopeng itu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, batu yang sangat padat ini terbang ke depan pria bertopeng itu dan hendak menabraknya. Pupil pria bertopeng itu menyusut, dia berteriak dengan dingin, mengatupkan kedua tangannya, lalu menariknya keluar. Ledakan. Terjadi ledakan keras. Batu besar ini runtuh dan pecah menjadi pecahan batu yang lebih kecil sedetik sebelum hendak mengenai pria bertopeng itu. Namun di antara mereka, sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul. Itu Fang Yu. Terima kasih atas paket pijatnya. Saya merasa sangat nyaman setelah terhimpit oleh batu-batu ini. Fang Yu bergegas menghampiri pria bertopeng itu, meninju wajah pria bertopeng itu lagi. Dia tidak sengaja memberikan ruang untuk pukulan ini. Ledakan. Kekuatan pukulan ini menyebabkan udara meledak, ruang terdistorsi, dan tekanan udara turun secara tiba-tiba. Sebelum tinjunya menyentuh pria bertopeng itu, tanah sudah meledak. Pria bertopeng itu terkejut dan diam-diam melafalkan formula ajaibnya. Cahaya biru muda terpancar dari tubuhnya. Kekuatan surga. Dia ingin menggunakan kekuatan surga untuk memblokir pukulan Fang Yu. Tapi saat kekuatan surga muncul di tubuhnya, Fang Yu tersenyum. Kekuatan surgamu tidak cukup murni. Paling banyak hanya setengahnya. Yang terkandung dalam pukulanku,
adalah kekuatan surga yang sebenarnya. Saat dia berbicara, udara di sekitarnya tampak hening. Pria bertopeng itu dapat dengan jelas melihat cahaya biru menyilaukan tiba-tiba muncul di tangan Fang Yu yang berada sangat dekat. Dan tinju ini sendiri diselimuti cahaya kemasan. Dengan cara ini, tinju ini berwarna setengah emas dan setengah biru. Aura tertinggi dan sangat sakral terpancar dari tangan Fang Yu. Pukulan ini mengandung kekuatan naga dewa dan kekuatan surga. Bagaimana mungkin? Masuk akal jika tubuh seseorang hanya dapat menampung satu jenis energi. Layaknya seorang pendekar pada umumnya, ia hanya dapat menguasai energi sejati yang telah ia kembangkan sendiri, namun ia tidak akan dapat menggunakan energi sejati orang lain. Atas dasar ini, semakin kuat energinya, semakin tinggi pula penolakannya. Misalnya, kekuatan naga dan kekuatan surga adalah dua energi yang paling kuat. Sangat mustahil bagi keduanya untuk hidup berdampingan dalam satu orang. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa pria bertopeng memurnikan banyak klon. Dia menyempurnakan jalan hantu, jalan surgawi, dan jalan Buddha, serta bersiap untuk menyempurnakan jalan manusia dan jalan ilahi. Alasan melakukan ini adalah untuk memungkinkan klon yang berbeda menguasai energi yang berbeda. Misalnya, Dao Surgawi mengontrol kekuatan Dao Surgawi. Sedangkan untuk hantu, yang mereka kendalikan adalah kekuatan hantu. Ini adalah satu-satunya cara yang dia pikirkan yang memungkinkan dia mengerahkan banyak energi pada saat yang bersamaan. Tapi Fang Yu di depannya benar-benar menguasai kekuatan naga ilahi dan kekuatan surga pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, dua energi yang sangat kuat ini sebenarnya dapat diringkas menjadi satu pukulan. Bagi pria bertopeng, ini tidak mungkin. Pria bertopeng itu memandang Fang Yu dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi saat ini, tinju itu sudah mengenai kepalanya. Ledakan. Terdengar suara keras dan cahaya muncul. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang di alun-alun tidak mungkin membuka mata. Tidak sampai 10 detik kemudian cahaya itu perlahan menghilang. Ketika semua orang melihat pemandangan di depan mereka, mata mereka hampir jatuh karena terkejut. Kotak di depanku, itu tidak bisa disebut persegi lagi. Di depan mereka, sebuah kawah besar dengan radius beberapa ratus meter muncul. Jika seseorang datang ke sini, mereka tidak akan pernah mengira bahwa ini adalah kotak berukuran sedang. Fang Yu berdiri di tengah lubang raksasa. Tidak ada apapun di depannya. Pukulan tadi menghancurkan seluruh pria bertopeng, bahkan tidak meninggalkan abu pun. Aku seharusnya tidak membunuhnya begitu cepat. Seharusnya aku bertanya dulu lebih banyak. Fang Yu berkata pada dirinya sendiri dengan sedikit jengkel. Dia menoleh, melihat pemandangan di sekitarnya, lalu menundukkan kepalanya dan melihat tangannya. Aku harus mengendalikannya mulai sekarang. Jangan pernah menggunakan terlalu banyak kekuatan lagi. Fang Yu menemukan Qin Lang yang tidak sadarkan diri dan membawanya ke Qin Yimo. Aku mungkin secara tidak sengaja melukainya tadi, tapi itu bukan masalah besar. Dia akan baik-baik saja jika berbaring selama 3-5 hari. Fang Yu berkata kepada Qin Yimo. Qin Yimo memandang Fang Yu, lalu ke lubang besar di belakangnya, hanya dengan keterkejutan di matanya yang indah. Karena instruksi Qin Wudao dan pengamatan sebelumnya terhadap Fang Yu, penilaiannya terhadap kekuatan Fang Yu ditempatkan pada tingkat yang sangat tinggi. Namun setelah mengalami kejadian tadi, dia menyadari bahwa dia masih meremehkan Fang Yu. Aku, melihat Fang Yu di depannya, Qin Yimo tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Saya sarankan, Anda pergi dari sini dulu dan kemudian mendiskusikan hal-hal lain, kata Fang Yu. Saat ini, mata semua orang tertuju pada Fang Yu. Mata orang-orang ini tidak berbeda dengan memandang dewa sungguhan. Tidak ada yang menyangka bahwa pria bertopeng yang telah memberi mereka rasa penindasan, akan dibunuh begitu saja. Siapa pemuda ini? Kenapa dia bisa begitu kuat? Di mata semua orang dengan kekaguman dan ketakutan, Fang Yu memegang Qin Lang dengan satu tangan, lalu mengikuti Qin Yimo, dan pergi perlahan. Tidak lama setelah kembali ke hotel, Qin Lang bangun. Kamu bisa kembali ke ibu kota nanti, kata Fang Yu kepada Qin Yimo. Qin Yimo pun mengangguk.